Halo, perkenalkan nama saya Niputu Natasha Dewanti. Saya dari kelompok 2, hari ini akan membahas materi tentang Anthelmintic 1. Ya, langsung saja. Parasit adalah makhluk hidup yang merugikan bagi makhluk hidup lain yang ditumpanginya atau yang biasa disebut dengan inang. Dikarenakan parasit tersebut mengambil keuntungan dari inangnya dan menyebabkan berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan oleh parasit tersebut. Contohnya, dengan mengambil nutrisi makanan yang diperlukan hostnya, merusak sel dan jaringan organisme yang ditempatinya. Antiparasitik adalah obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Anthelmintic adalah obat cacing atau senyawa yang digunakan untuk memberantas, mengurangi, dan mengobati berbagai jenis penyakit parasit yang disebabkan oleh cacing parasit atau helminth di dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Baiklah, jadi hari ini kelompok kami akan mereview sebuah artikel dari Robianto, Ria Kusuma, dan Eka Kartika Untari dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dengan judul artikel Potensi Anthelmintic Ekstrak Etanol Daun Mangga Aromanis Mangifera indica L pada cacing Ascaridia galli dan Rhylitina tetragona secara in vitro. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat pengertian dari infeksi cacing yang merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit cacing. Masyarakat biasanya mengatasi infeksi cacing dengan mengkonsumsi obat cacing atau anthelmintic seperti mebendazole dan sebagainya. Anthelmintic yang beredar di masyarakat harganya relatif mahal dan memiliki efek samping. Misalnya mebendazole dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya cacing melewati mulut disertai efek mual, muntah dan diare, serta timbulnya reaksi alergi. Alternatif lain yang digunakan sebagai obat cacing yaitu obat tradisional dari mangga aromanis atau Mangifera indica L. Biji dan ekstrak air buah mangga muda mengandung flavonoid dan tanin, sedangkan ekstrak etanol daun mangga mengandung tanin, flavonoid, terpenoid, dan alkohol. Pada penelitian ini, akan menelusuri potensi anthelmintic ekstrak etanol daun mangga aromanis pada cacing Ascaridia galli dan Rhylitina tetragona yang biasa ditemukan pada saluran cerna ayam. Seperti yang dapat kalian lihat di sini terdapat gambar mangga aromanis. Selanjutnya ada tahapan metode. Di tahapan metode ini terdapat alat dan bahan. Dan bagian metode yang pertama, di sini ada standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak dilakukan terhadap parameter spesifik meliputi uji organoleptik dan penetapan kadar senyawa terlarut dalam pelarut air dan etanol. Parameter non-spesifik meliputi uji susut, penggaringan, dan penetapan bobot jenis ekstrak. Prosedur standarisasi ekstrak menggunakan metode baku dari Departemen Kesehatan RI. Yang kedua ada screening fitokimia. Screening fitokimia yang dilakukan meliputi pemeriksaan senyawa alkaloid, fenol, tanin, flavonoid, steroid, atau triterpenoid, dan saponin. Prosedur screening fitokimia menggunakan metode baku. Selanjutnya, kita masih berada di metode. Metode yang ketiga ada penetapan senyawa aktif dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Identifikasi dengan KLT digunakan plat silika GF dengan ukuran 1 x 10 cm persegi.
Ekstrak etanol daun mangga arum manis ditotolkan pada jarak kurang lebih 1 cm dari tepi bawah pelat dengan pipa kapiler. Kemudian dikeringkan dan dielusi dengan masing-masing fase gerak golongan senyawanya. Pengujian KLT dilakukan terhadap senyawa alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, tannin, dan steroid triterpenoid. Prosedur penetapan senyawa aktif dengan KLT menggunakan metode baku. Yang keempat, ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengamati ciri-ciri morfologi kematian cacing, menguji ketahanan hidup cacing di luar hospes, dan melakukan orientasi konsentrasi ekstrak. Ciri-ciri fisik kematian cacing diketahui dengan membandingkan kondisi morfologis atau bentuk dan warna antara cacing yang hidup dan cacing yang mati. Metode yang kelima ada uji aktivitas antelmintik. Uji aktivitas antelmintik dilakukan pada 5 kelompok dengan 2 kali replikasi atau duplo. Kelompok pertama direndam di dalam NaCl 0,9% sebagai kontrol normal. Kelompok 2 direndam di dalam mebendazol 5 mg per ml sebagai kontrol positif. Kelompok ketiga sampai 5 direndam di dalam seri konsentrasi ekstrak etanol 1 kali, 5 kali, dan 10 kali konsentrasi ekstrak hasil orientasi. Setiap kelompok terdiri dari 3 ekor cacing Ascaridia galli dan 3 ekor Rayletina tetragona, dan pengamatan dilakukan selama 24 jam. Yang keenam, ada analisis data. Data waktu dan jumlah kematian cacing dianalisis dengan program SPSS meliputi uji normalitas untuk mengetahui normalitas data yang didapat. Kemudian uji homogenitas data dilanjutkan dengan uji one-way ANOVA dan uji post hoc yaitu LSD untuk melihat perbedaan efek yang dihasilkan oleh kelompok perlakuan. Selanjutnya kita akan beralih ke hasil dan pembahasan. Tapi sebelum itu penelitian ini telah melewati uji kaji etik. Penelitian dan dinyatakan lolos oleh Divisi Kaji Etik Fakultas Kedokteran Untan dengan surat keterangan yang kalian bisa lihat di layar video masing-masing. Kembali lagi ke hasil pembahasannya. Hasil pembahasan pada artikel ini yang pertama membahas hasil pembuatan ekstrak. Di hasil pembuatan ekstrak terdapat hasil determinasi menunjukkan bahwa sampel tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman mangga arum manis dengan spesies Mangifera indica L, berat serbuk simplicia kering yang diperoleh 900 gram dari berat daun mangga segar yaitu 3 kg. Yang kedua ada hasil standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak meliputi penentuan parameter spesifik, yaitu penentuan dari aspek kandungan kimia secara kualitatif dan aspek kadar senyawa kimia secara kuantitatif. Penentuan parameter non-spesifik ekstrak meliputi aspek kimia, mikrobiologi, dan fisika yang akan mempengaruhi keamanan bagi konsumen dan berhubungan dengan stabilitas sediaan. Kalian bisa lihat pada tabel 1. Selanjutnya yang ketiga ada hasil screening fitokimia. Berdasarkan hasil screening fitokimia, ekstrak mengandung alkaloid, flavonoid, fenol, saponin, tannin, dan triterpenoid. Nanti hasilnya akan bisa kalian lihat pada tabel 2. Oke, sekarang pada layar video Anda, di sini terdapat hasil standarisasi ekstrak. Pada tabel 1, hasil screening fitokimia ekstrak etanol daun mangga arum manis pada tabel 2, dan
Data waktu dan jumlah kematian cacing pada tabel 3. Selanjutnya, kita masih berada di hasilan pembahasan yang membahas tentang hasil uji pendahuluan. Didapatkan ciri-ciri morfologi kematian cacing Ascaridia gali, yaitu awalnya tubuh berwarna putih kuning, berubah menjadi putih pucat dan transparan. Kemudian, bentuk tekstur tubuh yang awalnya keras berubah menjadi lembek atau lunak. Sedangkan cacing Ralitina tetragona awalnya berwarna putih kuning, berubah menjadi pucat. Tubuh cacing menjadi lunak dan berkerut, atau morfologi cacing hidup dan cacing mati dapat dilihat pada gambar 6. Hasil orientasi ekstrak etanol daun mangga aromanis, yaitu konsentrasi yang efektif untuk membunuh cacing yaitu 5 mg per mililiter, karena konsentrasi tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam mampu membunuh semua cacing Ascaridia gali dan Ralitina tetragona. Sehingga konsentrasi ekstrak etanol pada kelompok perlakuan ekstrak uji yaitu 5 mg per mililiter atau kelompok 3, 25 mg per mililiter atau kelompok 4, dan 50 mg per mililiter atau kelompok 5. Masih di hasilan pembahasan, selanjutnya ada hasil uji aktivitas antilmintik untuk data waktu dan jumlah kematian cacing dapat dilihat pada tabel 3. Hasil uji normalitas yang diperoleh pada kolom Sapir-Whorf pada masing-masing kelompok P lebih besar dari 0,005 sehingga data yang diperoleh terdistribusi normal. Hasil uji homogenitas pada masing-masing kelompok didapatkan P lebih dari 0,005 yaitu P sama dengan 0,973. Pada Ascaridia gali, P sama dengan 0,989 pada Ralitina tetragona. Dengan demikian, data hasil pengamatan diketahui terdistribusi homogen. Hasil uji one-way ANOVA juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan waktu dan jumlah kematian cacing di antara masing-masing kelompok perlakuan. Hal ini dapat diketahui dari nilai P lebih kecil dari 0,05 yaitu P sama dengan 0,000 pada Ascaridia gali dan juga Ralitina tetragona. Oke. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada gambar 6 yang menjelaskan tentang ciri-ciri morfologi cacing mati dan cacing hidup. Gambar yang pertama ada Ascaridia gali hidup, gambar yang kedua ada Ascaridia gali mati, gambar yang ketiga ada Ralitina tetragona hidup, yang terakhir gambar 4 ada Ralitina tetragona mati. Kemudian di sebelahnya ada hasil uji LSD pada cacing Ascaridia gali. Dan di bawahnya ada tabel 5 yang menjelaskan hasil uji LSD pada cacing Ralitina tetragona. Oke, flavonoid diduga dapat mendenaturasi protein dan neuron dalam jaringan atau tubuh cacing sehingga dapat mengakibatkan kematian. Fenol dapat menghambat pembentukan energi bagi cacing dan dapat mengikat glikoprotein pada katikula sehingga menimbulkan kematian cacing. Tanin dapat merusak membran tubuh cacing sehingga cacing dapat mengalami paralisis dan akhirnya mati. Alkaloid dapat bekerja seperti saponin, yaitu menginhibisi kerja enzim kolinesterase. Senyawa triterpenoid dapat menginhibisi motilitas spontan pada cacing sehingga cacing menjadi paralisis dan mati. Oke, hasil pembahasan selanjutnya ada hasil uji pulse log LSD, waktu dan jumlah kematian pada
Ascaridia galli dan Rallitina tetragona pada ekstrak etanol daun mangga arum manis, konsentrasi 5,25 dan 50 mg per mililiter berbeda bermakna dibandingkan kontrol normal P kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol benar memiliki aktivitas antihelmintik pada kedua jenis cacing uji. Kalian bisa lihat pada tabel sebelumnya, yaitu tabel 4 dan tabel 5. Selanjutnya ada hasil analisis probit LT50. Dapat disimpulkan bahwa mebendazole dapat membunuh cacing Ascaridia galli dan Rallitina tetragona lebih cepat dibandingkan ekstrak etanol daun mangga arum manis. Jadi, di sini kalau kalian belum tahu gimana sih bentuk obat mebendazole, nah di sini kalian bisa lihat pada layar video. Di sini ada contoh obat, nama obatnya Vermox mebendazole 500. Seperti inilah gambaran produknya. Oke, sekarang sudah sampai yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun mangga arum manis atau Mangifera indica L berpotensi sebagai antihelmintik pada cacing Ascaridia galli dan Rallitina tetragona secara in vitro. Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol dapat meningkatkan aktivitas antihelmintik ekstrak pada cacing Ascaridia galli dan Rallitina tetragona secara in vitro. Nilai LT50 dari ekstrak etanol daun mangga arum manis pada cacing Ascaridia galli sebesar 2,6 mg per mililiter dan pada Rallitina tetragona sebesar 3,1 mg per mililiter. Sedangkan nilai LT50-nya yaitu 15,2 jam pada Ascaridia galli dan 2,5 jam pada Rallitina tetragona. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih.